Bab 3058. Tetap hebat. Penguasa tiada batas saat ini memang merasa sedikit frustasi. Karena dia pasti tidak ingin membantu Mile bertarung, tapi tidak ada pilihan lain. Begitu Mile memanggil adik, semua orang akan kacau balau. Tujuannya kali ini adalah tanah reruntuhan Asali. Jika adik Mile muncul, siapa yang bisa masuk ke tanah reruntuhan Asali? Karena itu, dia hanya menghentikan Mile memanggil adiknya. Memikirkan hal ini, penguasa tiada batas menghela nafas dengan suara pelan, tentu saja dia lebih marah. Penguasa tiada batas menoleh melihat bayangan ilusi yang muncul di depan Eric Wu, dengan mata dingin, tidak mampu menerima kekalahan. Sejujurnya, kali ini dia juga sedikit marah. Raja pengandal dukungan tidak tahu malu dan tidak memiliki etika bela diri. Namun kali ini, Raja pengandal dukungan tidak melakukan kesalahan apapun. Yang lemah bertarung dengan yang kuat dan tidak memanggil siapapun, ini sudah cukup menarik. Namun sekte masa lalu tidak meramalkan etika bela diri dan melakukan intervensi dengan paksa. Benar-benar lebih tidak tahu malu daripada raja pengandal dukungan. Di seberang penguasa tiada batas, bayangan ilusi tiba-tiba berseru, masalah ini ada hubungannya denganmu. Penguasa tiada batas tiba-tiba meninju. Boom! Sebelum semua orang sempat bereaksi, bayangan ilusi tiba-tiba mundur puluhan ribu kaki jauhnya dan saat berhenti, tubuhnya tiba-tiba memadat. Dia adalah pria paruh baya berjubah panjang. Penguasa tiada batas memandang pria paruh baya itu dengan tatapan meremehkan dan berkata, "Jangan pura-pura menjadi hantu di depanku, mengerti?" Pria paruh baya berjubah panjang memandang penguasa tiada batas dengan tatapan serius, "Siapa kamu?" Penguasa tiada batas menunjuk Eric Wu, "Dia kalah. Dia harus mati." Pria paruh baya berjubah panjang menjentikkan ujung bajunya dan berkata dengan tenang, "Benarkah?" Saat suara itu jatuh, ruang waktu di belakangnya tiba-tiba terbelah dan seberkas cahaya menyebar langsung ke bawah. Kemudian, sebuah buku kuno emas perlahan melayang keluar. Di arena, seorang master sekte masa lalu berseru, "Kitab masa lalu." Inilah benda suci sekte masa lalu, kitab masa lalu. Dengan munculnya kitab masa lalu ini, ruang waktu yang semula sunyi tiba-tiba bergetar hebat saat ini, kemudian ruang waktu yang musnah tiba-tiba muncul kembali, dan di langit berbintang penuh dengan kekuatan masa lalu yang mengerikan. Pria paruh baya berjubah panjang memandang penguasa tiada batas dan berkata, "Silahkan mati." Saat suara itu jatuh, kitab masa lalu tiba-tiba terbuka perlahan. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dan di dalam sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan masa lalu yang mengerikan menyapu. Tekanan yang kuat langsung menyebabkan banyak orang di arena merasa tercekik. Bahkan Master Alam mengetahui tiga juga mundur saat ini dan tidak berani mendekati area itu. Benar-benar sangat menakutkan. Di samping, roh Dao dan yang lainnya juga terlihat sangat serius. Namun ekspresi penguasa tiada batas setenang air. Tak lama kemudian, sinar cahaya itu bagaikan gelombang, bergulung menuju penguasa tiada batas. Di hadapan sinar cahaya ini, penguasa tiada batas ibarat perahu kecil di tengah laut. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, penguasa tiada batas tiba-tiba mengulurkan tangan kanan, lalu menekannya dengan kuat. Boom! Dalam sekejap, pancaran cahaya hancur berkeping-keping. Melihat adegan ini, wajah semua orang di sana berubah drastis. Pria paruh baya berjubah panjang tiba-tiba mengecilkan pupil matanya dipenuhi rasa tidak percaya, ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan ilusi mencengkeram tenggorokannya. Penguasa tiada batas memandang pria paruh baya berjubah panjang dan berkata, "Ingin aku mati?"
Saat mengatakan itu, tangannya tiba-tiba mengepal erat. Boom! Pria parubaya berjubah panjang langsung musnah. Kali ini, penguasa tiada batas menoleh ke arah Eric Wu. Aku benci orang yang tidak bisa menerima kekalahan sepertimu. Saat suara itu jatuh, dia melambaikan lengan bajunya. Boom! Sebelum Eric Wu sempat bereaksi, seluruh dirinya dan ruang waktu di mana dia berada langsung musnah. Terbunuh. Di arena, wajah para master sekte masa lalu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dua master top terbunuh sesaat. Di samping, Robin memuji, penguasa tiada batas keren sekali. Shen Ming mengangguk setuju, benar. Di samping, Roh Dao melihat lebih dalam ke arah penguasa tiada batas. Kekuatan pria ini, sama seperti Tuan, seperti sebuah misteri. Setelah penguasa tiada batas membunuh kedua orang itu, dia menoleh ke arah Mile. Pada saat ini, Mile sudah sadar. Penguasa tiada batas berkata, aku akan membawa seseorang di tanah reruntuhan asali. Mile mengangguk sedikit, pergilah. Penguasa tiada batas berjalan menuju gerbang batu dan di hadapan semua orang, penguasa tiada batas memasuki tanah reruntuhan asali. Mile memandang Roh Dao, ayo lihat. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti. Setelah Roh Dao terdiam beberapa saat, dia pun berjalan menuju tanah reruntuhan asali. Di arena, Suma dan yang lainnya memandangi tanah reruntuhan asali, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Di tanah reruntuhan asali, penguasa tiada batas tiba-tiba berhenti. Dia memandang ke arah tanah reruntuhan asali di kejauhan, tidak tahu apa yang dipikirkan. Mile, Roh Dao dan yang lainnya tampak bingung. Saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mile sedikit mengernyit, sudah dekat, kenapa tidak pergi? Penguasa tiada batas melirik Mile, kamu benar. Setelah berkata demikian, dia langsung meninggalkan tanah reruntuhan asali. Mile sedikit mengernyit dan mengikutinya. Di langit berbintang, penguasa tiada batas dan Robin berdua sedang berjalan menuju kejauhan. Mile tiba-tiba berkata, kenapa? Di kejauhan, penguasa tiada batas tidak menoleh ke belakang dan diam saja. Mile menoleh melihat Roh Dao. Roh Dao menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Mile memandang penguasa tiada batas di kejauhan dan merasa bingung. Kenapa penguasa tiada batas ini tiba-tiba menyerah? Mile menoleh dan melirik ke tanah reruntuhan asali. Terlihat jelas penguasa tiada batas tiba-tiba menyerah karena merasakan sesuatu. Seolah memikirkan sesuatu, mata Mile tiba-tiba menyipit. Kepergian penguasa tiada batas yang tiba-tiba membuat para master sekte masa lalu menghela nafas lega. Suma melirik ke tanah reruntuhan asali, lalu berkata, serang. Serang. Suara itu jatuh, di belakang Zuma, banyak master bergegas keluar. Pada saat yang sama, Zuma memegang kitab di tangannya, kemudian mengaktifkan kitab itu lagi. Boom! Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, Roh Dao tiba-tiba naik ke langit, telapak tangannya terentang dan segel kuno muncul di tangannya. Boom! Tiba-tiba, abjad kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari gerbang batu. Formasi kebenaran agung. Inilah teknik formasi tanah reruntuhan asali. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah sinar cahaya itu dan untuk sesaat, seluruh langit berbintang dan alam semesta mulai hancur berkeping-keping. Langit, bumi, bintang dan langit musnah. Di arena, beberapa master sekte masa lalu dan master klan Anando langsung bergegas menuju tanah reruntuhan asali. Mata Roh Dao berkilat keganasan, di mana pengawal penegak hukum. Pengawal penegakan hukum. Ucapan itu selesai,
aura yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakang roh Dao. Inilah kelompok master paling elit di sekte Taoisme. Jumlahnya tidak banyak, kurang dari 100, tapi yang paling rendah semuanya ada di tingkat alam Taoisme kuno. Bunuh. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Saat ini, di belakang Zuma, ada banyak sekali master sekte masa lalu yang datang satu demi satu. Di udara, roh Dao mengendalikan formasi kebenaran agung untuk menghadapi kitab masa lalu. Kekuatan kitab masa lalu tidak ada apa-apanya di hadapan penguasa tiada batas, tetapi sangat menakutkan di hadapan orang lain. Meskipun roh Dao mengaktifkan formasi kebenaran agung, tapi itu hanya bisa menahan kitab masa lalu saja. Di samping, pria paruh-baya berjubah Tao tiba-tiba tertawa, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan melonjak naik ke langit. Di arena, sekelompok master sekte Taoisme keluar untuk bertarung. Tapi, master dari sekte masa lalu yang datang semakin banyak. Saat ini, Yomi tiba-tiba menghampiri Mile. Dia memandang Yomi dan berkata, "Mau bertarung lagi?" Mile hendak berbicara. Tiba-tiba, dia berbalik melihat ke kejauhan. Tak jauh dari sana, muncullah seorang wanita berbaju ungu. Wanita berbaju ungu perlahan berjalan menuju gerbang batu, tidak menghiraukan apapun. Melihat ini, roh Dao di langit tiba-tiba menoleh melihat wanita berbaju ungu dan meraung, "Hentikan dia!" Wanita berbaju ungu menoleh dan melirik ke arah roh Dao, lalu tersenyum ringan dan terus berjalan menuju tanah reruntuhan asali. Pada saat itu, tetua berambut putih sekte Taoisme tiba-tiba muncul di hadapan wanita berbaju ungu. Tetua berambut putih menatap wanita berbaju ungu dan hendak berbicara. Pada saat ini wanita berbaju ungu tiba-tiba mengangkat salah satu jarinya dan melambaikannya dengan lembut. Angin sepoi-sepoi bertiup. Diam-diam, tetua berambut putih menghilang di dunia seperti kepulan asap. Melihat ini, mata Mile tiba-tiba menyusut. Wanita berbaju ungu berjalan menuju gerbang batu. Mile ragu-ragu sejenak lalu mengikuti. Setelah memasuki gerbang batu, Mile melihat wanita berbaju ungu. Wanita berbaju ungu perlahan bergerak menuju tanah reruntuhan asali di kejauhan. Mile memandang wanita berbaju ungu dengan ekspresi yang sangat khusyuk. Di saat yang sama hatinya sangat bingung, wanita berbaju ungu di depannya ini siapa? Apakah dari sekte masa lalu? Dan pada saat ini, wanita berbaju ungu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik melihat Mile. Saat melihat Mile, dia tersenyum dan berkata, "Mau ikut bersama?" Setelah Mile terdiam beberapa saat, dia berjalan menuju wanita berbaju ungu dan keduanya berjalan menuju tanah reruntuhan asali di kejauhan. Mile berkata, "Kamu kenal aku?" Wanita berbaju ungu itu menggelengkan kepala, "Aku tidak kenal." Mile melirik wanita berbaju ungu, "Kamu dari sekte masa lalu?" Wanita berbaju ungu itu tersenyum namun diam saja. Mile ingin mengatakan sesuatu yang lain. Saat ini, wanita berbaju ungu tiba-tiba berhenti. Tak jauh di depannya, muncul cahaya putih. Di dalam cahaya putih ada segel Dao ilusi. Pada saat ini, segel tiba-tiba bergetar hebat, kekuatan yang menakutkan meledak dan langsung menebas wanita berbaju ungu. Wanita berbaju ungu tersenyum lembut, lalu mengulurkan jari dan mengetuk pelan. Boom! Cahaya putih tiba-tiba hancur. Tidak hanya cahaya putih, segel Dao juga langsung berubah menjadi ilusi. Mile melirik wanita berbaju ungu dan hatinya terkejut. Wanita ini sangat menakutkan. Wanita berbaju ungu menoleh melihat ke arah Mile dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Setelah Mile terdiam beberapa saat, dia mengikuti. Tak lama kemudian, wanita berbaju ungu dan Mile memasuki tanah reruntuhan asali.
Di hadapan mereka terdapat segel-segel seukuran butiran beras yang mengambang, sekilas terlihat tak berujung. Miley berbisik, apakah ini jejak kehidupan? Wanita berbaju ungu mengangguk, iya. Bagi orang yang meninggal, jejak kehidupan pada akhirnya akan kembali ke sini, lalu menunggu reinkarnasi berikutnya. Miley berkata, jika tanah reruntuhan asali dihancurkan, maka jejak kehidupan ini sekarang. Wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, ketertiban runtuh dan alam semesta akan kacau. Miley memandang wanita berbaju ungu. Wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, ini adalah ketertiban Tuan Pena Kebenaran Agung. Menghancurkan tempat ini setara dengan melanggar ketertibannya. Miley berkata, kamu akan menghancurkannya. Wanita berbaju ungu memandang Miley dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, tebak. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Boom! Dalam sekejap, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak di arena. Ruang waktu di sekitarnya mulai hancur sedikit demi sedikit saat ini. Miley terdiam. Aku tebak ibumu. Bersambung. Bab 3059. Kalau begitu, panggil. Ruang waktu di arena musnah pada saat ini. Tidak hanya itu, beberapa kekuatan segel misterius antara langit dan bumi juga menghilang sedikit demi sedikit pada saat ini. Namun, jejak-jejak kehidupan masih baik-baik saja. Miley memandang wanita berbaju ungu. Dia tidak mengambil tindakan karena dia tidak bisa mengalahkannya. Sejauh ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita berbaju ungu di depannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kekuatan wanita berbaju ungu ini telah melampaui pengetahuannya saat ini. Boleh dibilang jika Tuan Pena Kebenaran Agung tidak muncul, maka sekte Taoisme saat ini tidak akan berpeluang menang menghadapi wanita berbaju ungu ini. Tak jauh dari sana, wanita berbaju ungu menyaksikan segala sesuatu di hadapannya hancur sedikit demi sedikit. Dia merentangkan tangan kanannya, tangan giok putihnya melambai dengan lembut, wajahnya tersenyum ringan. Inilah kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Miley melihat sekeliling, dia sedikit mengernyit dan merasa bingung. Tuan Pena Kebenaran Agung ini benar-benar tidak maju untuk menghentikannya. Perlu diketahui, jika tanah reruntuhan asali ini dihancurkan, maka ketertiban sekte Taoisme di alam semesta ini tidak akan ada lagi. Saat itu tiba alam semesta ini akan jatuh ke dalam kekacauan dan konsekuensinya tidak berani dia bayangkan. Pada saat ini, seolah-olah mengetahui pemikiran Miley, wanita berbaju ungu menoleh ke arah Miley dan berkata sambil tersenyum, apa kamu sedang bingung kenapa Tuan Pena Kebenaran Agung tidak keluar untuk menghentikan aku? Miley mengangguk sedikit, aku benar-benar bingung. Aku tidak percaya, dia hanya ingin mengujiku. Wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, apa kamu tahu kenapa dia tidak menghentikannya? Miley memandang wanita berbaju ungu, aku ingin mendengar detailnya. Baju ungu tertawa kecil. Dia tersenyum tenang, bukan dia tidak menghentikannya, tapi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan alam semesta ini sekarang. Kalau tidak, siapa yang berani datang ke sini untuk menghancurkan tanah reruntuhan asali? Sambil berbicara, dia berkedip, lalu berkata dengan serius, kalau 1 lawan 1, sebenarnya aku tidak bisa mengalahkannya. Miley berkata dengan suara dalam, tujuanmu adalah untuk menghancurkan tanah reruntuhan asali, kemudian menghancurkan ketertiban sekte Taoisme yang dia ciptakan. Wanita berbaju ungu mengangguk kecil, ini hanya salah satunya. Miley sedikit mengernyit, bagaimana dengan alasan lainnya? Wanita berbaju ungu terkekeh, dia melirik ke sekeliling, lalu berkata, apa kamu tahu tanah reruntuhan asali ini sudah mengubur banyak master yang menakjubkan dan menakutkan? Sangat banyak sekali, semua era pun ada.
Jika aku membangkitkan mereka, mereka bisa aku gunakan. Bukan hanya itu, aku juga dapat menggunakan ini untuk menguasai tanah reruntuhan asali. Dan setelah itu, saat mengatakan ini, dia melihat ke arah Mile dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Siapapun yang percaya padaku, hidupnya kekal. Siapapun yang percaya padanya, hidupnya kekal. Mendengar perkataan wanita berbaju ungu, wajah Mile tiba-tiba menjadi serius. Wanita ini tidak bermaksud menghancurkan tanah reruntuhan asali, melainkan ingin merebut tanah reruntuhan asali. Jika benar-benar membiarkan wanita ini mendapatkan tanah reruntuhan asali, maka mulai sekarang, orang yang percaya padanya, berarti tidak akan pernah mati. Mile melirik wanita berbaju ungu, dia tidak menyangka tujuan pihak lawan sebenarnya adalah ini. Wanita berbaju ungu memandang jejak kehidupan yang tak ada habisnya di kejauhan dan tersenyum. Harus dikatakan, Tuan Pena Kebenaran Agung ini benar-benar orang yang istimewa. Tanah reruntuhan asali yang dia ciptakan sudah menyelesaikan banyak sekali permasalahan dengan sempurna, seperti masalah populasi. Harus aku akui, jika jumlah populasi tidak dikendalikan, memang akan ada masalah besar di alam semesta. Bagaimanapun juga, baik sumber daya maupun energi spiritual itu terbatas. Begitu populasi tidak terkendali, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya akan penuh sesak, energi spiritual akan habis dan akhirnya alam semesta akan hancur total. Dan tanah reruntuhan asali ini setara dengan titik reinkarnasi, sekelompok orang hidup, sekelompok orang mati dan akhirnya setelah orang hidup dan mati, orang yang sudah mati masuk reinkarnasi dan hidup kembali. Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sangat sempurna. Mile berkata dengan suara dalam, seperti yang kamu katakan, jika titik reinkarnasi ini lenyap, maka alam semesta tanpa akhir ini akan menjadi kacau balau dan kemudian hancur. Wanita berbaju ungu menoleh ke arah Mile, apa hubungannya denganku? Mile tercengang. Wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, aku berlatih sepanjang hidupku bukan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Aku berlatih untuk diriku sendiri. Selain diriku, hidup dan mati orang lain, apa hubungannya denganku? Mile terdiam. Wanita berbaju ungu tersenyum lembut, memandangi kekuatan segel yang berangsur-angsur menghilang di arena, lalu berkata lagi, Tuan Muda Ye, kamu merasa aku ini egois. Mile menggelengkan kepalanya, kamu egois, tapi tidak salah. Aku tidak berhak menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, pandangan setiap orang terhadap hidup berbeda-beda dan siapapun bukan orang suci. Siapa yang tidak memiliki kepentingan, harga diri, keegoisan, kemuliaan. Wanita berbaju ungu melirik ke arah Mile, lalu tersenyum dan hendak berbicara. Namun saat ini, seorang wanita tiba-tiba bergegas mendekat. Roh Dao yang datang ke sini. Roh Dao mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan dan bergegas menuju wanita berbaju ungu. Kekuatan yang kuat menyapu arena, tampak sangat menakutkan. Saat ini Mile berdiri di depan Roh Dao. Saat melihat itu adalah Mile, Roh Dao langsung berhenti. Mile memandang Roh Dao yang cemas di depannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Roh Dao mengepalkan tangannya dan tatapan matanya hampir meledak. Jika tempat ini hancur, ratusan juta makhluk spiritual di seluruh alam semesta akan mati secara tragis, dan alam semesta yang mengalami puluhan ribu bencana tidak akan bisa pulih. Mile memandang Roh Dao, kamu tidak bisa mengalahkan dia. Roh Dao menatap langsung ke arah Mile, mati pun harus menghentikannya. Sambil berkata begitu, dia langsung bergegas menuju wanita berbaju ungu. Mile menghela nafas pelan. Menghadapi wanita berbaju ungu ini, Roh Dao tentu saja tak berani meremehkannya. Dia langsung mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di tubuhnya.
Kekuatan dahsyat itu bagaikan aliran deras yang seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan roh Dao secara alami sangat menakutkan. Pada saat ini, Miley merasakan penindasan yang tak terlihat. Di kejauhan, wanita berbaju ungu tampak setenang air. Saat roh Dao hendak menghampirinya, tiba-tiba dia menunjuk. Boom! Satu jari ini langsung membuat roh Dao membeku di tempat, tidak dapat bergerak. Kekuatan serta momentum mengerikan di sekitarnya menghilang saat ini, seolah-olah tidak pernah ada. Roh Dao membeku di tempat, wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa jarak antara dia dan pihak lawan terlalu besar. Keduanya sama sekali tidak berada pada tingkatan yang sama. Wanita berbaju ungu melirik ke arah roh Dao, lalu berkata sambil tersenyum, "Nona roh Dao, seekor semut masih berusaha bertahan hidup, cari mati berarti tidak menghormati kehidupan, mengerti?" Roh Dao menatap wanita berbaju ungu, "Siapa kamu?" Wanita berbaju ungu tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan roh Dao. Dia menoleh melihat jejak kehidupan di arena dan terkekeh, "Tuan Muda Ye, jika kamu tidak menghentikan aku, alam semesta ini benar-benar jatuh ke dalam kekacauan yang tiada akhir." Miley memandang wanita berbaju ungu dan terdiam. "Hentikan." Tentu saja dia bisa menghentikannya. Hanya masalah satu kata. Wanita berbaju ungu mengulurkan tangan merapikan rambut yang melayang di sekitar keningnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti kekhawatiran Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye sedang takut akan menjadi raja pengandal dukungan yang sebenarnya." Saat mengatakan itu, dia berjalan perlahan ke arah Miley dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin mengandalkan diri sendiri, tetapi kenyataan sangat kejam. Karena jika kamu mengandalkan diri sendiri, sekarang kamu hanya bisa menonton segala sesuatu yang terjadi di depanmu, tapi kamu tidak berdaya." Miley menatap langsung ke arah wanita berbaju ungu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin aku menghentikanmu, atau tidak?" Wanita berbaju ungu mengangkat bahu, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, aku terserah saja. Tergantung kamu. Jika kamu membuka mulut, itu berarti hati kamu akan hancur. Jika hati hancur, kedepannya kamu hanya bisa menjadi raja pengandal dukungan. Kamu tidak bisa lagi menjadi master pedang di dunia, kamu." Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, langsung menyela wanita berbaju ungu, "Menurutmu aku akan peduli?" Wanita berbaju ungu memandang Miley dan tidak berkata apa-apa, senyumnya berangsur-angsur berkurang. Miley menatap wanita berbaju ungu, dia berkata sambil tersenyum, "Apa menurutmu aku peduli dengan hal ini? Selama ini, aku mengandalkan ayah atau adikku. Jika aku tidak mengandalkan mereka sekarang, apakah berarti aku bukan lagi raja pengandal dukungan?" Ekspresi wanita berbaju ungu kembali normal, dia tersenyum ringan, "Jadi, Tuan Muda Ye akan menghentikan aku?" Miley maju selangkah. Dia menatap wanita berbaju ungu yang berada di dekatnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menghentikanmu. Kamu mau apa?" Wanita berbaju ungu berkedip, "Selama bertahun-tahun, Tuan Mda Ye adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini." Miley tertawa kecil. Dia berbalik dan melirik ke tanah reruntuhan asali yang hendak dihancurkan. Dia berkata dengan nada lembut, "Sebelumnya, aku juga dilema dan ragu-ragu. Jika seperti yang kamu katakan, aku ingin menjadi orang yang mengandalkan pada diriku sendiri. Aku tidak ingin bergantung pada ayah dan adikku sepanjang hidupku. Aku ingin dunia ini bertambah lagi satu master pedang dan bukan seorang raja pengandal dukungan. Aku lebih suka jika orang-orang dunia setelah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, saat mengingat erat ini, yang mereka ingat adalah master pedang dunia dan bukan raja pengandal dukungan. Jadi, sebelum kamu menghancurkan tanah reruntuhan asali ini, aku tidak ingin menghentikannya,
aku ingin merasakan keputusasaan, aku ingin merasakan ketidakberdayaan, kemudian bekerja keras untuk membangun ketertiban aku sendiri dengan kemampuanku sendiri, sehingga dunia bisa kembali ke keadaan semula. Tapi setelah mengatakan ini, dia menoleh melihat wanita berbaju ungu. Tetapi harga yang harus dibayar adalah seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan yang tak ada habisnya dan banyak makhluk hidup akan mati karenanya. Tuan Pena Kebenaran Agung pernah bilang struktur milikku sangat kecil. Sebenarnya, apa yang dia katakan sangat benar. Mungkin karena kepribadian ayahku, aku seringkali sangat egois. Aku hanya memikirkan diriku sendiri dalam segala hal. Jika harus mengorbankan banyak orang sebagai ganti master pedang dunia, aku merasa ini sedikit konyol. Jadi, saat berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, lega, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku tahu saat aku memanggil orang, hati tahu aku akan hancur total, lalu apa hubungannya?" Wanita berbaju ungu memandang Mile, dia tersenyum tenang dan percaya diri. "Kalau begitu panggil saja, aku ingin lihat, selain Tuan Pena Kebenaran Agung, siapa yang bisa menyakiti aku di dunia ini." Mile membuka telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia menatap langsung ke wanita berbaju ungu, "Lydia, bantu aku jaga ketertiban alam semesta ini." Boom! Pedang biru gaib bergetar hebat. Suara pedang bergema ke langit, langsung ke kedalaman langit berbintang. Saat berikutnya, kepala wanita berbaju ungu terbelah, kemudian sebilah pedang jatuh lurus ke bawah. Pedang penerapan Taoisme. Dan pada saat ini, aura pedang Tao Mile tiba-tiba anjlok. Tidak hanya itu, aura tingkatan alamnya juga anjlok saat ini. Hati Tao hancur. Bersambung.